Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Tentunya bersama saya Regi Virgiati. Pada episode kita kali ini spesial karena kita sekarang sudah bersama Bapak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Apa kabar Bapak Dr. Yusuf Dharma Putra? Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Tema kali ini sangat menarik Bapak. Ini kita akan berbicara tentang gugatan pencabutan kekuasaan orang tua. Nah, sebelum kita memasuki ke tema yang lebih dalam lagi Bapak, bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, apa sih Pak yang dimaksud dengan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua atau pencabutan hak asuh nih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Yang dimaksud dengan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak itu adalah satu proses pelepasan kekuasaan dari orang tua terhadap hak-haknya si anak. Nah, anak yang mana? Anak yang tentu saja dimiliki dari sebuah perkawinan yang sah. Itu. Sehingga pada saat setelah dilakukan gugatan atas pencabutan hak orang tua ini, otomatis orang tua tersebut tidak memiliki hak secara hukum lagi terhadap anak tersebut. Gitu. Sehingga nanti kan prosesnya ini memang panjang nanti melalui proses persidangan, nanti kan saya ceritakan. Pada intinya setelah dikabulkan gugatan ini, maka otomatis hak orang tua lepas dari anak gitu. Iya. Nah, Bapak apa saja sih alasan yang dapat menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya nih Pak? Ya. Untuk alasan itu banyak Mbak. Di antaranya orang tua baik ibu ataupun ayah, dia tidak melaksanakan hak-haknya sebagai orang tua. Seperti hak melindungi, hak mengayomi, mendidik, memberikan cinta kasih, perlindungan kepada anak. Sehingga apabila hak-hak tersebut tidak ditunaikan oleh orang tua terhadap anaknya, maka otomatis ini bisa dilakukan sebuah proses hukum atau penegakan hukum. Kalau kita mengacu ke pasal 319 huruf A KUH Perdata, di situ dinyatakan bahwa kekuasaan orang tua dalam hal ini ayah ataupun ibu terhadap anak itu dapat dilakukan penghapusan atau dapat dihapus atau dapat dilepaskan terhadap anak-anaknya apabila anaknya banyak atau salah satu anak ataupun lebih. Apabila apa? Apabila menurut hukum itu dipandang dia pertama tidak cakap tadi. Orang tuanya tidak cakap gitu. Tidak cakap apa dalam hal menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Nah, ini siapa yang bisa mengajukan ini? Yang pertama Dewan Wali. Kan ada tuh anak yang diwalikan ya, wali anak, kan dia belum cakap hukum. Nah, yang kedua atas tuntutan kejaksaan. Nah, jadi kejaksaan bisa berperan aktif untuk melakukan gugatan pencabutan hak atas orang tua terhadap anak ini itu. Tapi dengan kriteria penilaian tadi, orang tua dipandang tidak cakap melaksanakan kewajibannya terhadap anak. Yang selanjutnya juga memang ada tindakan tertentu bahkan sampai ke masuk ranah pidana sehingga menyebabkan hukum harus bertindak di sana. Gitu. Sehingga hak orang tua melalui proses tuntutan kejaksaan ke pengadilan bisa digugurkan atau dilepaskan. Complicated ya Pak ya, karena betul. antara anak dengan orang tua ini, wah ini sudah berbeda gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kita berbicara tentang proses hukum pencabutan kekuasaan orang tua itu bagaimana dilakukannya nih Pak? Prosesnya ya Mbak ya. Jadi kita bicara dari perspektif kejaksaan dalam melaksanakan tugas atau tusinya sebagai JPN, Jaksa Pengacara Negara. Karena kan fungsi kejaksaan itu ada beraneka macam. Selain sebagai penuntut, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penuntutan ya kejaksaan. Nah, di samping itu juga ada fungsi lain, yaitu dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Jaksanya dinamakan jaksa pengacara negara. Kalau dalam penuntutan, jaksa penuntut umum. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, bicara mengenai proses gugatan terhadap hak kekuasaan orang tua terhadap anak tadi, ini mekanismenya yang pertama diselesaikan dulu pidana pokoknya. Karena sebagaimana yang kita sampaikan, kebetulan saya bawa buku ini, buku yang kita terbitkan ini adalah merupakan resume ataupun satu proses perjalanan panjang mengenai apa dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap pencabutan kekuasaan orang tua gitu. Jadi pada saat proses pidananya, pidana umumnya selesai ditangani oleh tim jaksa penuntut umum, inkrah, dieksekusi, kemudian tim JPN berinisiatif melaporkan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua. Nah, dilakukanlah ekspos, apa dan bagaimana ekspos tersebut, menyangkut dasar-dasar hukum, alas haknya seperti apa. Kemudian beberapa kali dilakukan pendaftaran, karena ini kan sifatnya e-court sekarang ya. Pengadilan itu udah e-court, jadi semuanya online pakai aplikasi. Sehingga proses pendaftaran ini pun dilakukan secara online juga. Nah, dan ini ditujukan ke pengadilan agama, Mbak. Bukan pengadilan umum. Beda ya. Jadi sama kayak proses kita mau mengajukan pernikahan atau isbat nikah istilahnya kan. Nah, itu di pengadilan agama. Nah, kenapa? Karena berkaitan dengan hak tadi, hak anak. Nah, begitu di ACC, di IKOT, ada jadwal sidang, dilakukanlah sidang gugatan dengan pemeriksaan identitas terlebih dahulu oleh majelis hakim, apakah betul alas haknya, apakah kejaksaan berwenang untuk melakukan gugatan ini, karena ini mengatasnamakan masyarakat. Jadi kan biasanya JPN itu bertindak atas nama negara atau BUMD ya. Nah, kali ini jaksa pengacara negara atau kejaksaan hadir betul-betul mewakili individu masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Nah, setelah identitasnya tersebut diakui, disepakati oleh majelis hakim, kemudian lanjut ke pemanggilan dalam hal ini termohon. Nah, kejaksaan sebagai pemohon, termohonnya si orang tua tadi, orang tua anak tadi. Nah, setelah dilakukan pemanggilan, kalau yang bersangkutan mampu hadir, alhamdulillah. Kalaupun tidak, dipanggil sekali lagi. Kalaupun misalnya tidak bisa hadir juga karena alasan yang bersangkutan kan diponis 20 tahun, Mbak, si ayahnya ini. 20 tahun karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak gitu. Sehingga kita dilaksanakan sidang jalan terus sampai ke pembuktian akhir dan sampai keputusan. Putusannya alhamdulillah pengadilan agama mengabulkan gugatan dari JPN Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah atas pencabutan kekuasaan atas orang tua ini. Alhamdulillah. Ini prosesnya cukup panjang ya Pak ya, dan memakan waktu yang cukup lama juga ya, ya betul, Pak Mbak. ya. Ini kurang lebih sebulan ya, karena itu sebulan itu maraton sidangnya. Di luar persiapan dan juga tadi proses apakah mediasi, pengumpulan bukti-bukti data dukung di masyarakat. Oh, jadi memang sebelumnya juga ada upaya mediasi dulu dari kedua belah pihak Bapak untuk pencabutan kekuasaan ini Pak? Iya. Jadi sebelum kita layangkan gugatan ke pengadilan agama, kita laksanakan proses mediasi. Nah, mediasi terhadap siapa? Orang tua, terutama orang tua kandung yang bersangkutan dan juga pihak-pihak yang dipandang menurut kita itu layak dan patut kita dengarkan latar belakang yang bersangkutan seperti apa, yang mengetahui sejarahnya lah, itu seperti apa, supaya kita tidak salah langkah, tidak salah menentukan sikap juga dalam mengajukan gugatan nantinya gitu loh. Baik, Bapak, kita berbicara tentang dampak dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya ini. Tentunya segala sesuatu ini memiliki dampak. Nah, apa sih Pak dampak yang akan terjadi dengan pencabutan hak ini Pak, hak anak? Jadi dampak pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ini
tentu saja memiliki multiplier effect ya Mbak. Yang pertama terutama terhadap anak itu sendiri. Nah, dari awal kasus si anak ini betul-betul sangat depresi. Bayangkan dari umur 2 tahun yang bersangkutan diasuh oleh ayah kandung dan kakek neneknya, yang seharusnya dia mendapatkan perawatan, perlindungan, kasih sayang, pendidikan yang baik, yang layak. Ini malah mereka lah yang melakukan kejahatan. Si anak itu sudah 4 kali hamil, 3 kali digugurkan. Nah, yang keempat mungkin kuasa Tuhan, alhamdulillah anak ini nggak gugur-gugur walaupun dipakai ramuan yang sama, ramuan jamu-jamuan untuk menggugurkan itu. Akhirnya diketahuilah oleh pihak sekolah. Nah, oleh anak sekolah kok mencurigakan anak ini, kenapa kok muntah-muntah tiap pagi. Diperiksa di UKS dan ternyata anak ini hamil. Barulah dia cerita. Ternyata anak itu, ya mohon maaf, malamnya oleh kakeknya dicabuli, siangnya oleh ayahnya, oleh ayah kandung. Sampai ya terungkaplah kasus itu ke permukaan, yang akhirnya pihak jaksa penuntut umum menyidangkan perkara ini gitu, sampai dengan selesai. Nah, dampak si anak itu sendiri kami lihat secara psikologis itu sangat tertekan sekali. Bayangkan umur 16 tahun harusnya dia sudah sekolah ya SMA lah paling enggak kan. Ini dia masih SD dan itu pun pada saat kita lakukan komunikasi begini diam gitu, nggak berani menatap lawan, tertunduk malu segala macam. Ya mungkin karena perbuatan yang dialami bertahun-tahun. Dampaknya lebih ke psikis dari anak tersebut. Betul, ya Bapak ya. Psikologis luar biasa. Nah, tadi bagaimana kaitannya dengan pencabutan kekuasaan orang tua ini? Secara psikologis anak itu saat ini ditempatkan di semacam penampungan ya, panti sosial di Banjarbaru. Dia mengalami perbaikan sikap psikologis yang signifikan, lebih baik. Dan itu merupakan satu dampak dari ya tadi gugatan yang kita layangkan terkait pencabutan kuasa orang tua. Saya tidak bisa membayangkan apabila anak ini terus-menerus dilakukan pembinaan oleh orang tua kandungnya, mungkin ya mohon maaf mungkin bisa gila kasarnya gitu loh. Karena dia nggak tahu saya harus kepada siapa saya mengadu. Sementara orang tua yang seharusnya melindungi dia, menyayangi dia malah yang mencelakakan dia gitu loh. Sehingga ada tanda petik distrust terhadap orang tua, distrust terhadap orang-orang di sekeliling dia gitu. Pada saat anak lain mungkin mengadu kepada kedua orang tuanya, dia saya kepada siapa saya mengadu gitu. Nah, akhirnya begitu dilakukan gugatan ini, ada semacam kebahagiaan terpancar dari aura dia. Terlepas ya Bapak ya. Bebas gitu. Oh, bebas gitu kasarnya, kayak gitulah. Dan sekarang pun anak itu sudah mulai berani berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman sebayanya. Bahkan informasi terakhir sebelum kita putusan pengadilan, kita ada memanggil juga yang bersangkutan memilih untuk tetap tinggal di panti sosial tersebut dengan alasan saya lebih betah, lebih nyaman di sana, lebih terperhatikan dan bisa mengeksplor istilahnya natural ability dia gitu, kemampuan dia. Dan saat ini dia suka make up, sehingga anak itu ya kami belikan alat-alat make up lah supaya niatnya itu, minatnya itu, passionnya itu ya bisa disalurkan dengan baik gitu. Luar biasa sekali. Ini sangat menarik Bapak dari kasusnya juga ya, dari personal dengan kasus yang sedang ditangani oleh Kejari HST juga ya Bapak ya. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, kita akan membahas lagi lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Pak Yusuf nih tentang kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Hulu Sungai Tengah ini seperti apa. Tadi sudah sedikit disonding sama Bapak ya. Boleh Pak diceritakan secara singkat? Iya, baik Mbak. Sebetulnya berawal dari penanganan kasus perlindungan anak ya, kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ini.
di mana sedikit saya ceritakan bahwa seorang anak kandung perempuan berumur kurang lebih 16 tahun, dia masih duduk di bangku sekolah SD dan mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh orang tua kandungnya sendiri. Dia dicabuli oleh kakek kandungnya malam hari, dan siang harinya dicabuli oleh ayah kandung. Dan ini terus menerus berlanjut sampai yang bersangkutan itu 3 kali keguguran, bukan keguguran, menggugurkan kandungan. Dan yang keempatnya memang tidak bisa digugurkan, akhirnya ketahuanlah sama guru SD-nya. Dicek, kemudian diketahui anak itu hamil, nah barulah dibuat laporan. Nah, atas dasar laporan inilah perkara yang bersangkutan sampai ke meja hijau, ke pengadilan. Dan kebetulan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang menangani. Putusannya yang bersangkutan divonis 20 tahun penjara maksimal itu untuk putusan tindak pidana perlindungan anak ini. Dan selesai dari sana, akhirnya kami berdiskusi dengan teman-teman jaksa pengacara negara. Setelah selesai ini ada sikap lain gak yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan. Teman-teman sampaikan bahwa Pak, kita bisa mengajukan gugatan untuk memutus kekuasaan orang tua terhadap anak. Kenapa demikian? Karena pertimbangan kami, Pak, melihat dari bobot kasus ini sangat berat berdampak psikologis terhadap anak. Sehingga kejaksaan harus hadir di tengah masyarakat mewakili mereka untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian dilakukan ekspos internal untuk menyusun gugatan dengan tim JPN. Alhamdulillah selesai. Kemudian dilakukanlah gugatan keperdataan untuk pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak melalui Pengadilan Agama Barabai. Gitu. Hingga berlanjut gugatan, dan alhamdulillah putusannya pun mengabulkan gugatan dari JPN sesuai dengan permohonan gugatan. Dan saat ini anaknya itu ada di posisi di rumah panti sosial, Balai Rehabilitasi Sosial di Banjarbaru. Di Banjarbaru, Bapak. Sudah diamankan di tempat yang aman berarti ya, Bapak ya. Anak. Nah, Bapak siapa saja sih yang terlibat dalam perkara tersebut, Pak? Yang terlibat dalam penanganan gugatan perkara pelepasan hak kekuasaan orang tua ya, ini tentunya selain tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, kita juga melibatkan dari Balai Rehabilitasi Sosial tadi di Banjarbaru, terus juga tentu saja melibatkan juga orang tua anak, khususnya ibu, terus RT RW setempat di mana anak tersebut pernah tinggal, kemudian guru-guru juga untuk mendapatkan informasi tambahan kepada kita mengenai perilaku sang anak tersebut apa dan bagaimana, sehingga ya kembali saya sampaikan supaya kejaksaan tidak salah langkah dalam menentukan gugatan ini gitu. Betul, Bapak. Dari terjadinya kasus ini, Bapak, otomatis bahwa si anak tersebut harus melanjutkan hidupnya, Bapak ya. Betul. Nah, siapa nanti yang akan mengganti wali bagi anak jika kekuasaan orang tuanya ini dicabut nih, Pak? Ya. Ya, ini pertanyaan menarik. Siapa yang jadi ganti walinya? Ya, yang jadi walinya ketika menikah mungkin, Bapak ya? Iya, atau, betul. Memang kalau kita mengacu ke aturan, ya, Mbak, aturan ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan ketentuan dalam penunjukan wali. Wali itu bisa menunjuk orang ataupun pengganti orang tua, tapi bisa juga menunjuk badan hukum apabila hal itu membutuhkan. Dalam kasus ini kebetulan orang tua baik laki-laki maupun perempuan dua-duanya dianggap tidak mampu. Gitu. Kenapa kita nyatakan demikian? Hal ini terungkap di persidangan. Kalau orang tua laki-laki atau si bapak atau ayah, dia sudah jelas-jelas melakukan
tindak pidana terhadap anak. Itu udah mencoreng dan otomatis menggugurkan hak orang tua. Nah, sementara yang ibu, idealnya kan ibu itu surganya lah ya. Ibu adalah surga untuk setiap anak-anaknya. Tapi dalam hal ini mohon maaf karena memang pernyataan ibunya langsung di depan persidangan, di mana yang bersangkutan menyatakan bahwa Pak Hakim, saya ini tidak pernah merasa memelihara, merawat anak saya. Kan dari umur 2 tahun saya sudah serahkan ke orang tua, ke ayahnya, ayah kandungnya. Sehingga nggak ada ikatan batin saya dengan anak saya, katanya. Nah, akhirnya ya kalau sekarang Pak Hakim minta saya harus merawat kembali si anak ini, ya saya keberatan, saya nggak sanggup. Dan saya jangankan menambah beban, di rumah aja saya udah susah, udah ada 3 anak saya. Sementara saya juga bukan orang kaya, bukan orang berada. Sudah biarkan saja anak itu tinggal di yang sekarang panti sosial gitu loh. Nah, sehingga berbekal dari hal tersebut menjadikan kita kan jadi miris juga sebetulnya. Betul. Pada saat kita berjuang untuk menegakkan hak-hak anak, tapi di sisi lain kedua orang tuanya ini memang ya mohon maaf nggak bertanggung jawab terhadap anak itu. Bapak. Nah, akhirnya kami sepakat menunjuklah Balai Rehabilitasi Sosial yang ada di Banjarbaru ini untuk menjadi wali tadi. Wali karena memang secara aturan tadi peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 memungkinkan badan hukum bertindak sebagai wali tadi. Gitu. Jadi istilahnya masih tetap bisa menjalankan hidupnya Bapak. Betul. Meskipun mungkin luka yang sudah tertanam. Saya miris sekali ketika Bapak berbicara karena seorang ibu juga, seorang perempuan juga gitu Bapak ya. Ketika mendengar cerita Bapak ternyata memang betapa kejamnya gitu Bapak. Ya, betul. ada kasus orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya, ini juga ternyata kasus juga anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Betul. Ini semakin menarik Bapak perbincangan kita. Kita break dulu sejenak Bapak untuk melanjutkan perbincangan kita ke segmen ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa, masih di program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan yang tadi sempat terhenti. Ini cukup menarik, sebenarnya lagi klimaks banget ya Pak. Kita tadi ya udah seru banget, ada haru birunya juga dari cerita Bapak gitu ya tentang kasus ini. Nah, ketika anak sudah dicabut ya Pak dari kekuasaan orang tuanya, kuasa orang tuanya tersebut, apakah si anak tersebut memiliki hak yang sama atau berbeda dengan yang sebelumnya Pak? Hak atas pencabutan kekuasaan orang tua itu berbeda dengan hak anak. Nah, kenapa? Karena orang tua itu kan kewajiban ya, kewajiban dalam mendidik, merawat, memelihara anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 319 huruf A kecil ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada konsekuensi. Ya, bahasa verbal kita itu pencabutan kekuasaan atas anak kan gitu ya. Pencabutan kekuasaan orang tua atas anak. Nah, bagaimana dengan hak-hak anak itu sendiri? Nah, hak-hak anak itu apa saja sih sebetulnya? Kan begitu pertanyaannya. Nah, hak anak itu sebetulnya banyak. Salah satunya hak yang paling general adalah hak untuk mendapatkan hidup yang layak, perlindungan, pendidikan, hak untuk mendapatkan cinta kasih, kenyamanan, termasuk hak untuk berinteraksi, bermain, bersosialisasi. Nah, hak-hak itu yang memang harus ditunaikan oleh orang tua. Nah, apabila orang tua tidak melaksanakan hak itu, tidak menunaikan, maka ada konsekuensi hukum. Apalagi kalau orang tua itu sampai melakukan tindak pidana terhadap anaknya sendiri. Otomatis hukum berbicara di sini gitu. Nah, masuknya hukum dalam hal ini penegakan hukum terhadap lingkup private, pribadi, ya bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena kalau ini dibiarkan akan menimbulkan efek yang luar biasa terhadap satu, perilaku masyarakat sekitar, yang kedua terutama di lingkungan keluarga gitu loh. Kalau perbuatan, mohon maaf bahasa kasarnya biadab ini kita biarkan,
mungkin akan banyak pelaku-pelaku lain yang meniru seperti itu. Oleh karena itulah hukum bicara menegakkan hukum seadil-adilnya, dan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah juga berusaha untuk hadir di tengah masyarakat dalam upaya memberikan tadi keadilan, kepastian hukum terhadap masyarakat. Yang melalui upaya gugatan pencabutan atas kekuasaan orang tua terhadap anak ini. Baik, Bapak, adakah program khusus dari Kejaksaan atau instansi lain yang terlibat atau terkait untuk mencegah terjadinya kasus seperti yang tadi kita bicarakan ya Pak? Program khusus sebetulnya kita sudah melakukan berbagai macam metode ya. Yang pertama tentu saja kayak sosialisasi. Sosialisasi kita senantiasa melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengedukasi terkait dengan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak, melindungi anak. Kalau yang bahasa awam mungkin kasus-kasus KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga itu sering terjadi. Itu kita lakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Tentu saja kita juga menggandeng dinas sosial, dinas kesehatan, pemerintahan daerah, agar supaya ini bukan tugas kejaksaan sendiri loh. Ini tugas kita bersama, sehingga perlu adanya awareness bersama untuk sama-sama melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan ya kalau bahasa anak sekarang kan bullying ya kan. Banyak dari kasus bullying itu terjadi anak-anak bunuh diri segala macam, sehingga tren hasil riset menyatakan banyak anak usia dini yang bunuh diri karena itu tadi proses bullying baik di medsos maupun di dalam kehidupan yang nyata gitu. Nah, kami pun Kejaksaan memiliki program melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, utamanya yuk kita sama-sama cegah kejahatan itu dari diri kita sendiri, dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kan gitu. Kalau bukan Sarah, kapan lagi? Iya, betul Bapak. Terakhir sebelum kita mengakhiri dialog kita, bolehkah disampaikan pesan dan juga harapan Bapak kepada para orang tua yang sekarang sedang menonton, bagaimana cara orang tua memberikan penghidupan yang terbaik untuk anak-anaknya dan jangan sampai kasus ini terjadi lagi, Pak. Silakan Bapak. Pesan untuk para orang tua dimanapun berada, jagalah anak-anak kita semua. Berikanlah mereka hak-haknya yang terbaik, terutama hak untuk hidup yang layak, hak atas cinta kasih, hak pendidikan, hak untuk bersosialisasi, bermain. Karena apa? Anak adalah generasi penerus bangsa. Kita nggak pernah tahu anak kita ke depan akan menjadi apa, tapi yakinlah kalau kita memberikan yang terbaik, anak kita pun akan memberikan yang terbaik untuk kita, bahkan bangsa dan negara. Itu aja, Mbak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas informasi yang diberikan kepada kita semua. Ini sangat penting, sangat berharga juga. Terima kasih juga atas saya sampai speechless Pak dari tadi berbicara, ini kasus yang ternyata yang sering kita tonton di berita terjadi ya, dekat, sangat dekat dengan kita gitu kan. Itu tandanya kita sebagai orang tua memang harus lebih waspada lagi. Bapak sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah memberikan wawasan dan juga pemahaman yang sangat berarti ini di masalah hukum juga yang istilahnya kita masyarakat awam merasa masih buta Pak dengan yang namanya hukum. Baik, saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan dialog spesial Jaksa Menyapa. Jangan kemana-mana juga karena kita akan memberikan tema-tema yang menarik tentunya di episode dialog selanjutnya. Argi Firgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.